Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian zakat kontemporer. Masya Allah sudah seri ke-23. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menistiqomahkan kita semua mengikuti kajian ini maupun kajian syari lainnya, insya Allah. Dan di kajian zakat kontemporer ini kita akan membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Rewandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah Ustadz Fadli sudah hadir, beliau akan bertindak selaku moderator. Sambil menunggu kehadiran Ustadz, kami sampaikan kembali tata tertib yang insya Allah sebelumnya sudah disampaikan juga oleh panitia di grup WhatsApp. Yang pertama, mari kita senantiasa meluruskan niat karena Allah Ta'ala dalam mengikuti kajian ini. Yang kedua, para peserta wajib mematikan audio kecuali ketika diminta unmute oleh panitia atau ketika interupsi untuk bertanya mengenai materi yang sedang dibacakan. Kemudian untuk peserta Ikhwan, dipersilakan barangkali ingin menyalakan kamera dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sedangkan untuk peserta Akhwat, diwajibkan untuk mematikan kamera atau video. Yang ketiga, mohon kondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika bertanya, hindari suara bising, musik, dan lain-lain. Yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi yang sedang dibaca atau dibahas oleh Ustadz, silakan peserta langsung melakukan interupsi. Dapat unmute secara mandiri dan menyatakan izin bertanya. Atau terlebih dahulu dapat raise hand. Yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya tentang kasus, artinya bukan materi yang sedang dibaca atau dibahas oleh Ustadz Irwandi, silakan peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama peserta, kemudian nama lembaga atau perorangan, dan kemudian ditulis pertanyaannya. Dan chat tersebut ditujukan secara khusus kepada panitia co-host yang ditunjuk oleh panitia lainnya. Yang keenam, peserta dapat meninggalkan Zoom setelah acara selesai dan ditutup. Demikian, dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Semoga Allah Ta'ala mudahkan.
Insyaallah, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Afwan masih di mute Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik. Silakan kepada Ustaz Dr. Arwandi Tarmizi Hafizullah dan Ustaz Fadli untuk memulai kajian ini. Barakallahu fiik. Pada Fadli buka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Alhamdulillah Ustaz, pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan sudah masuk ke matab al-awwal yaitu hakikat uang kertas dan sudah dibahas sampai tanggapan dalil pendapat kedua, yaitu di halaman 151. Bagaimana Ustaz? Apakah langsung dimulai atau perlu ada murajaah terlebih dahulu? Allah barik fiik. Fadal kalau ada murajaah. Singkat saja Ustaz ya. Kemarin telah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya tentang hakikat uang kertas ini. Yang pertama bahwasanya manusia dahulu itu melakukan dalam kehidupan itu melakukan barter atau bertukar barang atau benda dengan cara menukar barang dengan barang yang lain. Kemudian metode tersebut ditinggalkan karena sulit dilakukan. Kemudian mereka memilih sebagian barang sebagai harga atau alat tukar pada sebagian besar akad dalam tukar menukar, yaitu seperti bahan pokok makanan dan kulit. Kemudian mereka juga meninggalkan hal tersebut karena adanya kesulitan untuk dipindahkan dan dibawa. Maka mereka juga mencari apa yang lebih ringan dari benda-benda tersebut, dan mereka mulai bermuamalah dengan menggunakan dua mata uang, yaitu emas dan perak. Maka jadilah kemudian dua benda tersebut sebagai alat tukar. Kemudian dicetak dan dilebur menjadi potongan-potongan yang sama volume dan beratnya. Kemudian diberikan cap atau stempel sebagai bukti tanda keaslian. Nah, kemudian manusia, terutama para pedagang, mereka itu menitipkan emas dan perak mereka tersebut pada para tukang emas dan penukaran uang, karena dikhawatirkan dari pencurian. Kemudian mereka mengambil bukti sebagai bukti penyerahan emas tersebut. Nah, kemudian ketika manusia banyak percaya dengan mereka, yaitu tempat penitipan emas tadi, maka jadilah kertas tersebut sebagai alat bayar ketika jual beli, dan inilah awal permulaan penggunaan uang kertas. Namun saat itu tidak ada bentuk resminya dan tidak ada kekuatan dari pemimpin untuk mengharuskan menerima surat atau kertas tersebut. Kemudian ketika banyak beredar surat tersebut, berkembanglah kertas-kertas tersebut menjadi bentuk resmi atau banknote dan wajib di-cover dengan emas secara penuh. Dan bank itu wajib untuk tidak menerbitkan kertas tersebut kecuali sebesar emas yang mereka miliki, sebagaimana negara menjadikannya mata uang secara resmi. Kemudian manusia diwajibkan menerimanya sebagai alat tukar pada tahun 1254 Hijriah atau bertepatan 1833 Masehi. Kemudian ketika negara-negara membutuhkan uang, dicetaklah dengan jumlah besar yang melebihi jumlah emas yang ada pada mereka. Kemudian ketika pemerintah menetapkan aturan tersebut menetapkan aturan ketat tidak boleh menukar uang dengan uang kertas dengan emas. Kemudian pada tahun 1325 Hijriah, pemerintah Inggris melarang menukarkan atau mengkonversi uang menjadi emas secara mutlak, dan manusia wajib menerima uang tersebut sebagai pengganti emas. Dan kemudian diikuti pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1355 Hijriah.
Tapi jika berhubungan dengan transaksi antar negara, wajib dikonversi mata uangnya menjadi emas dulu ketika bertransaksi dengan negara lain. Kemudian dalam hal dari sejarah tersebut, kemudian para ulama berpendapat menjadi tentang hukum tentang uang kertas tersebut menjadi 5. Berbeda Gimana, pendapat. Terjadi para ulama perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat dalam mentakifnya atau menghukumi secara fikih dia apa gitu. Perbedaan tersebut menjadi ada menjadi 5 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu bahwasanya uang kertas adalah sebagai bukti atau surat hutang atas penerbitnya, yaitu negara, dan hutang tersebut sesuai nominal yang tertulis di atas uang tersebut. Pendapat yang kedua yaitu bahwasanya uang kertas tersebut adalah salah satu jenis barang yang memiliki hukum seperti barang-barang yang lain dan tidak memiliki karakteristik mata uang, melainkan ia kedudukannya seperti barang-barang pada umumnya dan barang dagangan. Pendapat ketiga bahwasanya uang kertas sama dengan fulus, yaitu yang muncul pada zaman sahabat Nabi dan tabi'in yang terbuat dari tembaga sebagai alat tukar barang-barang yang murah. Kemudian pendapat yang keempat yaitu adalah uang kertas tersebut adalah pengganti dari emas dan perak dan mengambil fungsi emas dan perak. Pendapat yang kelima bahwasanya uang kertas merupakan mata uang independen dan berlaku padanya apa yang berlaku pada emas dan perak, dan dalam hukum-hukum harta dan setiap jenisnya dianggap bentuk yang berbeda. Kemudian dalil-dalilnya, dalil pendapat pertama yaitu yang mengatakan bahwasanya uang kertas merupakan bukti hutang atas penerbitnya, yaitu adalah apa yang tertulis pada uang kertas dengan menyerahkan nilainya kepada yang membawanya, dan kewajiban pemerintah atas hal tersebut merupakan pemerintah mewajibkan untuk menerima yang tersebut adalah bukti bahwasanya ia adalah sebagai surat hutang yang dalam tanggungan penerbitnya. Dan yang kedua adalah wajibnya di cover dengan emas dan perak, menjadikan hal itu bukti menandakan keduanya lah yang dimaksud dari uang kertas tersebut, ya. Melainkan kertas tersebut hanya sebagai bukti atas keduanya. Dan ditanggapi bahwasanya yang pertama adalah bahwasanya perjanjian tersebut terjadi hanya pada periode pertama saja diterbitkannya uang kertas. Dan sedangkan di zaman sekarang tidak wajib bagi penerbitnya untuk mematuhi peraturan tersebut. Kemudian yang sekarang juga yang adapun kewajiban menutupinya juga tidak terjadi sekarang dengan emas dan perak saja, tetapi juga terkadang ditutup dari bahkan terkadang misalnya bangunan dan yang lainnya seperti itu. Kemudian dari pendapat kedua bahwasanya uang kertas adalah uang yang diberikan nilai yang diinginkan, dijual dan dibeli, dan bukan emas dan perak, dan tidak diukur volume dan tidak ditimbang, maka lebih tepat ia dikategorikan sebagai barang gitu. Dan ditanggapi dalil tersebut bahwasanya uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik pada objeknya, melainkan nilainya hanya secara kesepakatan saja dan atas persetujuan negara terhadap hal tersebut. Karena jika hal itu dibatalkan oleh negara, pengakuan negara tersebut, maka dia hanya menjadi bentuk potongan-potongan kertas yang tidak ada nilainya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, pertemuan yang lalu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, itu udah bisa ganti dana kalau gitu. Allah baik. Mari kita lanjutkan. Tsumma qala al-muallif rahimahullah ثم إنه يلزم على هذا القول لوازم تدل على ضعفه واستبعاده وذلك مثل. Konsekuensi dari
dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa uang kartal, uang kertas itu adalah harta, barang dagangan, karena dia bukan emas, bukan perak, maka dia adalah harta, sama dengan barang dagangan. Ini konsekuensinya menunjukkan perkataan ini akan jadi lemah dan tidak bisa dipakai. Di antaranya, Adam jarayan riba fitil kal arab. Kalau dia barang dagangan, tentu tidak akan terkena riba pada kertas lembaran yang Anda miliki. Anda memiliki kertas lembaran 100.000 sebanyak 1.000 lembar. Berapa juta itu? 10 juta baru? 100 juta? Coba dikalikan lagi. Kalau sejuta 10. Kalau 100, 10 juta. Kalau 1.000, 100 juta kan ya? 100 juta, Ustaz. Ya, baik. Dia memiliki 100 lembar 100 juta. Karena ini harta dagang, karena ini adalah barang yang nggak ada kena zakat. Ya, karena barang dagangan tidak termasuk harta zakat. Tidak termasuk harta zakat kecuali dia diperdagangkan. Sedangkan dia tidak diperdagangkan. Dia simpan saja. Kan dia nggak perdagangkan, tidak dijual dan tidak dibeli dengan tujuan untuk pertambahan nilai, tidak. Mimma yujawizu tafadula fiha wan nasa. Kalau demikian, ya, berlaku riba. Ada ini. Boleh, kalau begitu tidak ada berlaku riba karena harta barang dagangan, boleh. Ya, boleh dijual berlebih dan tidak tunai. Antum tukar besi dengan semen, ya, boleh beda semen dengan semen. Satu semennya yang mahal mana? Anggap semen Padang mahal. Ya. Satu lagi semen Kujang, anggap lebih murah. 20 semen Padang, kalau ditukar 21 semen Kujang. Ya. Karena ini kata mereka akan barang dagangan, yaitu berarti menukar 10.000 lembar uang 100.000 rupiah dengan 21.000 lembar uang pecahan 50.000 rupiah. Karena dia barang dagangan. Paham? Realnya boleh enggak? Kalau yang menurut pendapat pertama boleh enggak begitu? Ikhwan, menukar pecahan 100, jangan banyak-banyak, namanya pusing. Umpamanya juta 10 lembar uang pecahan 100.000 rupiah 10 lembar. Ditukar dengan pecahan 10.000 rupiah, tukar pecahan 1.000 rupiah dengan biasanya lebih sedikit kan ya. Kalau di lebaran kan ya, dengan 900 dengan 980.000. Berarti berapa lembar itu? 98 lembar kan ya? Ya kawan? Iya kan ya? 98 lembar. Kalau menurut pendapat pertama, bolehkah ini? Subhanallah. Halo? Halo? Ya Ustaz, tidak boleh Ustaz. Apa? Saya kira sendirian, ada orang, karena di ruangan sini saya sendirian. Tak tahu di ruangan sana yang ikut apa tidak. Tapi kayaknya ada 30 partisipan. Baik. Itu tidak boleh. Tapi kalau pendapat kedua dia mengatakan ini adalah barang.
Ini bukan uang, karena uang adalah emas dan perak. Ya, maka ini adalah barang. Kalau barang berarti konsekuensi dari ucapan Anda adalah boleh menukar saat Ramadan Lebaran itu mau Lebaran 98 lembar uang 10.000 dengan 10 lembar uang 100.000, pecah 100.000. Ya, itu begitu jadinya. Sedangkan padahal hakikatnya uang kertas tadi itu adalah uang yang manusia bertransaksi dengannya. Bila itu dibiarkan, pendapat yang kedua, yuaddi ila ghadararin kabir ala iktisadihim wa ghala'i ma'ashihim wa mafasid azima hiya min a'zami asbabi tahrimir riba. Bila itu dibolehkan, akan membawa kerusakan yang besar pada ekonomi. Dan terjadi kenaikan satu lembaran tadi dengan yang lainnya dan membawa kepada kerusakan yang besar, karena itu riba diharamkan dalam syariat. Ya, antum tahu di antara penyebab krisis demi krisis karena uang menjadi barang dagangan. Iya atau tidak, Pak Afrad? Antum dosen ekonomi? Iya, Ustaz. Insyaallah. Ya, iya, Masya Allah. Kenapa? Karena kalau uang jadi barang dagangan, dia akan tunduk dengan supply and demand. Ketika permintaan banyak, harganya naik. Naik tinggi. Ketika permintaan sedikit, harganya berkurang. Bisa dilakukan dengan tidak tunai dua-duanya. Ya, apa yang terjadi? Ya, itu yang terjadi di krisis Indonesia yang terbesar dalam sejarah Indonesia, krisis 98 kan ya. Krisis moneter 98 itu yang terbesar dalam krisis ekonomi keuangan Indonesia. Itu penyebabnya adalah ya, uang dipertukarkan oleh orang-orang, dibeli dan dijual, diperdagangkan, dijadikan barang dagangan, sehingga terjadi di mana uang Indonesia itu lebih banyak di luar, lebih banyak di tangan Soros, ya, IMF, sehingga uang rupiah tadi di dalam sedikit. Ketika uang di dalam sedikit, harga tinggi, ya, tidak seimbang dengan barang dan jasa, sehingga terjadi kerusakan pada ekonomi sebuah negara tersebut. Ya. Apalagi uang kalau tunduk kepada barang dan pada permintaan dan supply and demand, dia tidak bisa menjadi standar ukuran. Karena kalau standar ukuran tetap atau turun naik. Fadli. Kalau standar ukuran tentu tetap. Set. Ya. Kalau 1 meter Anda beli kain 1 meter di Tanah Abang. Ketika Anda bawa ke Bintaro, Anda ingin jual, kata orang sana, kalau di meteran kami ini nggak sampai 1 meter. Oh gitu. Anda bawa ke meteran ke Sumatera Barat. Kata orang Sumatera Barat, dikata orang Padang, Anda bawa ke kota Padang, Masya Allah, ini bagus nih kain. Ini lebih dari semeter, harganya harga semeter. Ini semeter 15 cm. Ya, pusing nggak orang? Ini yang mana yang betul? Ini semeter kah, atau kurang, atau sama, atau lebih? Dan mereka ya, meteran Anda seperti apa? Nih, meteran saya. Meteran Anda seperti apa? Nih, meteran kita beda-beda ya ternyata. Ya, maka yang namanya ukuran, standar ukuran, yang ukurannya tidak boleh berbeda-beda. Kalau ukuran di sini A, di sini B, di sini C, itu bukan ukuran namanya. Dan uang sebagai alat ukur
barang dan jasa. Ya. Maka kalau ukurannya turun naik, inflasi tinggi, deflasi terjadi, ya, tentu tidak bisa pasti merusak ekonomi. Sehingga saya masih ingat di waktu Krismon 98, itu banyak para ahli dia mengatakan di waktu itu, dia udah patok aja dolar. Sehingga orang berani bertransaksi. Ya, kalaupun tinggi tidak ada masalah, tapi tetap fix. Karena orang berani bertransaksi. Karena kalau dibelinya sekarang dengan dolar sekarang umpamanya 2.500. Kemudian besok naik menjadi 3.500, ya yang bertransaksi dengan dolar, yang membeli dengan dolar, dia akan rugi. Yang menjual dengan dolar, dia akan untung. Maka terjadi perjudian. Terjadi hal yang tidak jelas dalam ekonomi, maka orang tidak mau berbisnis mengeluarkan uangnya pada saat krisis itu. Sehingga mereka ketika tidak mau mengeluarkan uangnya, maka ekonomi perkembangannya stuck, terhenti. Ketika itu terhenti, maka terjadilah krisis yang besar. Ya. Penyebabnya apa? Adalah uang sebagai barang dagangan. Ya. Sehingga dia mengikut kepada supply and demand. Itu konsekuensi dari pendapat kedua tadi. Adam wujubuz zakah fiha ma lam tu'addu lit-tijar wa fi hadha isqatan liz-zakah 'ala al-amwal at-ta'ilah bi ta'lilatin wahiyah. Konsekuensi dari mengatakan bahwa uang kartal itu adalah barang, maka barang tidak ada zakatnya kalau tidak didagangkan. Ya. Berarti kalau Anda dapat uang dari gaji, dapat uang dari sesuatu, Anda simpan, tidak niat dagang, enggak, Anda bukan money changer, enggak, bukan diperdagangkan. Ya, simpan aja. Sampai sudah 100 juta tadi, sampai 10.000 lembar, 100.000. Anda simpan. Ya, baik di bank atau di rumah, alhamdulillah tidak ada zakat karena tidak ada perniagaan. Ini dampaknya apa? Padahal harta yang terlebih banyak ada pada uang atau pada properti. Ya, ikhwan. Uang Ya, dan pada properti. uang. Ya, pada uang lah. Harta yang terbanyak ada pada uang. Ya. Dia ada pada uang. Maka kalau dikatakan tidak ada zakat pada uang, akhirnya orang banyak tidak berzakat. Orang lebih banyak pegang uang atau pegang properti? Saya kira semua manusia pegang uang. Tidak semua manusia punya properti kecuali mungkin hanya kebutuhan pokoknya saja. Yang dagangannya properti mungkin tidak banyak. Mungkin tidak sampai 3% dari penduduk Indonesia dan penduduk dunia yang bisnisnya properti. Ya. Karena properti kalau dipakai tidak ada zakatnya. Kalau diperdagangkan baru ada zakatnya. Nah, seperti itu juga uang jadinya. Tentu kasihan akan menyebabkan hancurnya, hilangnya hak fakir miskin untuk mendapatkan zakat yang memenuhi kebutuhan mereka. Kita bisa tanyakan ke antum-antum semuanya. Antum kan kebanyakan ini adalah alhamdulillah para amil zakat. Gitu kan ikhwan? Coba. Zakat yang mana dari yang paling banyak dari muzaki yang antum terima, dari zakat uangkah atau dari zakat barang yang lain? Zakat hewan ternak, zakat sapi, zakat padi, zakat barang dagangan, kemudian emas dan perak, uang. Mana yang paling banyak, ya kawan? Antum praktek sehari-hari ini antum. Fadal. Mengambil zakat Lasrabani. Jawab.
Mana yang paling banyak zakat ke Anda? Zakat kan ada 5 harta yang terkena zakat. Hewan ternak, terus pertanian, terus apalagi emas dan perak yang di sini dikiaskan dengan uang. Terus apalagi barang dagangan. Kemudian apalagi rikas, barang temuan. Dari 5 jenis itu, mana yang paling banyak zakat yang Anda terima? Zakat uang, Ustaz. Zakat uang, Rasul Bani. Zakat, selama ini zakat padi ada yang Anda terima? Belum? Belum. Zakat kambing, sapi, ada yang Anda terima? Belum? Belum. Zakat barang dagangan zakatnya uang. Ini ada. Maksud saya zakat uang yang saya maksud adalah zakat dari uang dikumpulkannya dari gaji, dari bonus, dari jasa dapat uang, atau dari warisan berbentuk uang. Itu yang saya maksud. Uang kan ya, ada berapa persen perkiraan? Sampai 95%. Kalau harta niaga, dia itu kan harta, tapi dinilai dengan uang dan uang diserahkan. Zakat harta niaga, berapa yang antum terima? Berapa persen paling-paling? Ada 10. Kalau zakat uang berarti dari gaji, uang dikumpulkannya, bonus, warisan, hadiah dari suaminya berbentuk uang. Fadal. Fadal Al-Asrabani. Iya, Ustaz, sekitar 10%. 10% ada. Ada. Lembaga amal zakat yang lain? Yang di daerah lah, umpamanya di Jogja. Mana yang banyak Anda terima zakat dari muzaki, dari zakat uang, atau dari harta yang 4? Hampir 100% uang, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau pendapat kedua ini kita kuatkan, berarti antum nggak ada pendapatan lagi kan ya? Gimana? Setuju yang kedua ini kita kuatkan pendapatnya. Ini pendapat siapa yang kedua ini? Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Syekh Hasan Ayyub. Gimana? Terserah antum lah. Kalau antum ingin pakai pendapat itu berarti untuk lembaga antum lagi nggak ada pemasukan. Kecuali yang mungkin yang berada di sumber-sumber sentra beras. Nah, seperti di mana sentra beras yang banyak? Karawang. Di Jawa Tengah sentra beras di mana? Pusat beras. Pusat padi. Jawa Barat di mana, Pak Afrat? Karawang, mana lagi? Paling antum bisa Subang. jadi ambil Subang. Paling antum bisa jadi Cianjur. Paling antum bisa jadi ambil Cianjur. Paling antum bisa jadi ambil zakat di sana aja. Di Jakarta udah nggak bisa. Karena di Jakarta sudah tidak ada beras, tidak ada ternak sapi, tidak ada ternak kambing. Ya, barang dagangan. Barang dagangan banyak di Jakarta, di kota-kota besar. Ya, itu konsekuensinya berarti ini pendapat yang lemah. Wa fi hadza isqatun liz-zakati 'anil amwal at-ta'ilah bi ta'lilatin wahiyah. Pendapat kedua ini konsekuensinya gugur zakat dari harta yang banyak sekali. Dengan gugurnya itu hanya dengan ta'lil, dengan alasan yang lemah tadi. Pendapat yang lemah. Ya. Kemudian dalil dari pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan uang kartal adalah sama dengan fulus, yaitu uang receh, uang tembaga, uang untuk penilai
barang dan jasa yang sifatnya kecil nilainya, menggunakan uang fulus. Mereka, apa dalil mereka? Innal awraqa naqdiyata umlatun ra'ijatun tuqawwamu bihal asya'u wa laysat dhahaban wala fiddatan wa aqrabul asya'i ilaiha al-fulus fakilahuma naqdun istilahiyyun fatulhaqu biha wa nunkish bi annahu qiyasun ma'al fariqi wa dhalika anna al-awraqa an-naqdiyata tufariqul fulusa fi umurin adidatin mimma yamna'u ilhaqaha biha amin dzalik. Dalil pendapat yang ketiga mengatakan bahwa uang kartal sama dengan fulus adalah bahwa uang kartal adalah uang yang berlaku dan dia sebagai alat pengukur sesuatu. Mengukur ini combro berapa rupiah ya harganya. Ini tape satu berapa rupiah harganya. Ini kelapa muda satu berapa rupiah. Ya, dia penilai harga. Ya, jasa juga. Ini jasa tukang per hari berapa rupiah? 200.000 kah atau 200.000 lebih? Ya, pengukurnya adalah jasa. Jasa seorang guru 1 jam pelajaran ya berapa rupiah? Ya, apakah 50.000 rupiah atau 10.000 rupiah? Ya, yang maksud di sini bahwa uang rupiahnya adalah sebagai pengukur nilai barang dan jasa. Walaysat zahaban wala fiddah. Dan uang kartal tidak terbuat dari emas dan juga tidak terbuat dari perak. Wa aqrabul asya'i ilaiha al-fulus. Yang lebih dekat kepadanya karena emas dan perak itu sebagai alat ukur juga. Dia memang sebagai alat ukur. Ya. Tapi ini dia tidak emas dan perak. Tapi dia juga jadi alat ukur. Nah, kalau gitu lebih dekat dia fulus. Yang dari tembaga. Dia juga alat ukur dan bukan dari emas dan perak. Nah, berarti kalau dari kertas, ya sama dong dengan hukum fulus kalau begitu. Fakilahuma naqdun istilahiyun fatulhaqu biha. Kedua-duanya, yaitu uang fulus dengan uang kartal, itu adalah uang istilahi. Uang istilah itu trust money, uang kepercayaan, dipercayai oleh orang-orang sebagai uang. Maka dengan demikian, hukumnya disamakan dengan fulus pada uang kartal tersebut. Paham? Paham kenapa mereka mengatakan sama dengan fulus? Ya, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan aja. Ustaz, saya kurang jelas, nggak apa-apa. Karena antum keseharian akan berhadapan dengan ini. Ya, ketika umpamanya bertemu Anda dengan teman-teman kaum muslimin yang banyak mempelajari pemikiran Umar Fadilo yang kemudian dikembangkan di Indonesia oleh Zaim Saidi dengan gerakan kembali ke dinar. Ya, itu banyak kan ininya para ekonom yang menjadi menjadi pengikutnya dan yang percaya dengan pendapat tersebut. Maka antum harus kuat hujah antum. Ya, bisa saja mengatakan ini uang ini adalah uang riba, nggak ada zakatnya, ini pada dasar riba nggak ada zakat. Repot antum. Antum ya, antum bisa saja ya udah masing-masing kalian terserah kalian. Kalau nanti ternyata di akhirat ada zakatnya, kalian bertanggung jawab kepada Allah. Ya enggak begitulah. Tujuan Anda adalah membantu kaum muslimin bagaimana kewajiban mereka kepada Allah dalam zakat tadi tertunaikan. Nah, banyak mereka yang tidak paham. Oh, ternyata gaji saya tidak ada zakat rupanya. Kecuali uang rupiah saya tadi itu sudah
1 tahun dan sudah 1 nisab. Dari semenjak awal tahunnya sampai akhir tahunnya 1 nisab. Ya. Maka ini pentingnya, Ikhwan. Nukish, maka silahkan kalau ada yang kurang-kurang jelas sampai dari awal tentang pembahasan uang kartal ini. Pendapat ini tidak kuat dan dikritisi dengan bahwasanya ini kias ma'al farik. Ini kias yang berbeda dari 2 hal yang berbeda. Analoginya batil karena dia menyamakan hukum 2 hal yang berbeda. Wadzalika annal araf an-naqdiyah tufariqul fulusa fi umurin adidah. Karena ada perbedaan yang mendasar pada uang kartal, ya, uang kertas dengan fulus dalam banyak hal. Yang perbedaan itu menghalangi untuk menganalogikan uang kartal kepada fulus. Wa min dzalika, di antaranya annal araf an-naqdiyah aktsaru qabulan wa rawajan fil muamalat min al-fulus. Beda. Pertama perbedaannya, uang kartal, uang kertas yang beredar sekarang itu diterima dimanapun juga. Anda belanja pakai uang kartal di Manado, ujung utara Sulawesi. In the elementary school, Aduh, copot dua-duanya sayang. 1A Aisyah in the classroom. Ya. Anda dari ujung utara Indonesia, dari pulau dari Sabang sampai Merauke. Mereka menerima uang rupiah sebagai alat tukar. Dari roti ke apa namanya? Kalau utara selatan apa bahasa Indonesia? Pulau Roti Selatan, Pulau Rote. Yang di utara Serantul lah, dari Sulawesi ke Pulau Rote. Miangas, Ustaz. Hah? Miangas, Ustaz. Miangas ke Rote. Dari Miangas. Kayaknya saya baru dengar Miangas. Tapi udah, sekarang saya tidak tahu, saya ikut aja. Orang bodoh, ikut orang yang tahu. Dari Miangas ke Pulau Rote. Anda gunakan rupiah, semuanya nerima. Keluar ikan dari Indonesia. Pergi Anda ke Malaysia. Kalau Anda bawa uang kartal rupiah, diterima apa tidak? Kawan? Terima. Pergi Anda umroh ke Mekah. Mereka mau menerima rupiah atau tidak? Sebagian pedagang ada yang mau, sebagian minta mereka tukarkan dulu ke rial. Ya. Tapi kalau negara-negara tetangga, Brunei, Singapura, Malaysia, ya, biasanya mereka mau. Bahkan di Timur Leste, negara baru, mereka terima rupiah sebagai alat pertukaran mereka, sebagai mata uang mereka. Ya. Beda dengan fulus, kan sudah kita jelaskan kemarin bahwa fulus, ya, itu tidak semua komunitas bisa menerimanya. Tidak komunitas mau menerimanya fulus yang dari tembaga itu. Berbeda dengan uang ini, perbedaan yang pertama. Oleh karena itu, tidak bisa fulus dikiaskan, tidak bisa uang kartal dikiaskan dengan fulus. Ya, 2 hal yang berbeda dari sisi ini. Anal awraq naqdiyah laysa laha qimatun fi dzatiha bi khilafil fulus fa innaha law ubtilat thamaniyatuha falaha qimatun fi nafsiha ka sa'iril urub. Uang kartal tidak ada nilai pada intrinsiknya, pada kertasnya, lembarannya, kertasnya tidak ada nilainya. Ya, kalaupun ada terlalu kecil, tidak seimbang, tidak
nominal tertulis 100.000, padahal nilai uangnya paling 1.000 berapa? 2.000, 5.000 rupiah uang harga kertasnya. Yang jelas kalau Anda jual kertasnya ke orang nggak mau beli kertasnya itu kalau uangnya sudah tidak laku. Kecuali bagi sebagian orang-orang kolektor. Berarti kan tidak diterima oleh semua orang. Ya. Begitu halnya dalam hal ini. Fulus, kalau negara membatalkan uang tembaga, dia bisa ke harga tembaga. Laku dijual dengan harga tembaga, bernilai sama. Begitu juga dinar dan dirham. Anda punya dinar, ya dibatalkan oleh negara, uang dinar Anda tadi digunakan, ya, tapi emasnya tetap emas. Atau tidak ada negara yang mengakuinya, tetapi sebagai emas orang mau beli dengan kadar beratnya dan kadar gramasi dan karatnya. Ya, seperti itu. Maka ini dua hal yang berbeda, tidak bisa dianalogikan. Ketiga, annal araq an-naqdiyah fi ghalaiha kan-naqdaini bal ba'duha aghla bi katsirin min qita'i adh-dhahabi wal fiddah. Amma al-fulus fa innaha tustakhdamu fil muhaqqarati li tafahati qimatiha. Kemudian perbedaan yang lain, yang ketiga, uang kertas pada nilai harganya terkadang sama dengan perak dan emas. Kalau perak umpamanya satu dirham itu 3,95 3,9 berapa ikhwan? Ada yang masih ingat? 3,97 gram kah? Ikhwan. Atau 2,97? Ya, 3 gram. Anggaplah umpamanya yang tertinggi 3 gram umpamanya. Uang dirham 3 gram. 3 gram, 1 gram sekarang 1 gram perak murni 15.000. Berarti 45.000. Uang kertas ada yang 100.000. Berarti hampir 2,5 dirham. Lebih mahal daripada emas dan dirham. Dari dinar dan dirham. Ya. Begitu juga dolar. Kalau dolar 100 dolar itu kalau digramasikan 1 dinar enggak, masih mahal satu dinar daripada 100 dolar. Ya, ada uang kertas di Saudi Arabia itu 1.000 real. 1.000 real berarti sekitar 4 juta. 4 juta berarti kan lebih mahal daripada dinar. Dinar berapa? 4,25 berarti sekitar 4 jutaan juga. Hampir sama dengan emas dinar tadi. Ya, sekarang ya seperti itu ya, ikhwan. Berbeda halnya dengan uang fulus. Kalau fulus untuk harga receh. Sedangkan uang kartal ada yang sama nilainya ada yang lebih mahal dari dirham. Ada yang sama nilainya dengan dinar. Berarti dia bukan untuk yang recehan saja. Berarti dia dua hal yang berbeda. Bila dua hal yang berbeda, tentu tidak bisa dianalogikan, disamakan hukumnya atau dikiaskan. Wa 'ala taslim bi ilhaq al-awraq an-naqdiyyah bil fulus. Fa inna al-ulama'a mukhtalifuna fi taqyif al-fulus urudan wa athmanan. Fa ba'duhum ya'tabaru aslaha wa huwa al-urud. Fafarraqa bainaha wa bain an-naqdaini. وبعضهم اعتبر من فقرت إليه وهو النقدية وأثبت لها أحكام النقدين من جريان الربا فيهما وجوب الزكاة ونحوهما وهو الأرجح لقيامها مقامه. Ya udah, anggap bisa Anda tadi mengatakan dia udah uang tunai, uang kartal disamakan dengan fulus.
Ya, ini bagaimana hukumnya berarti? Karena para ulama berbeda pendapat tentang pandangan fikih terhadap fulus itu. Apakah dia sebagai barang atau fulus itu sebagai uang? Sebagian menganggapnya dia barang. Dan ini pendapat di antaranya pendapat Imam Syafi'i. Dia barang. Dan para ulama ini membedakan antara fulus dengan uang emas dan perak. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwa itu adalah disamakan dengan uang, fulus itu. Dan mereka, dan ini pendapat Malikiyah, dan mereka menetapkan hukum yang ada pada emas dan perak, seperti terjadi riba padanya, dan ada kewajiban zakat padanya, ya, dan ini yang pendapat terkuat pada fulus tadi. Nah, berarti kalau pada uang kartal, kalau disamakan dengan fulus, dia ngikutin yang mana? Kan jadi repot. Ya. Sekarang dalil pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa uang kartal adalah pengganti emas dan perak. Dan ini pendapat Syekh Abdul Razak Afifi. Dalilnya innal araq an-naqdiyah taksibu qimataha mimma istanadat ilaihi min ghita'iz zahab. Bahwa uang kertas itu nilainya didapatkan karena dia di cover atau disandarkan kepada pengcoveran emas pada uang tadi, di mana uang diterbitkan sebesar cadangan devisa emas yang ada. Dengan demikian, fahiya badal amas tu'idha biha anhu huwa zahab. Dengan demikian, uang kartal itu adalah pengganti dari emas dan perak. Walil badali hukmul mubdal. Dan pengganti mengambil hukum yang digantikan. Ya, penggantinya adalah uang kartal yang digantikan emas dan perak. Berarti uang kartal mengambil hukum emas dan perak. Wa yu'aidu dzalika annaha idza zalat anha tsamaniyah asbahat mujarrada qasasatin warik la tusawi syai'an. Pendapat ini dikuatkan juga bahwa bila hilang nilainya, uang kertas tadi hanya potongan lembaran kertas yang tidak sama, yang tidak ada nilai sama sekali kalau itu sebagai kertasnya saja. Namun pendapat ini masih diberikan tanggapan. Nukisha bi anna hadha ar-ra'ya bina'un 'ala iftiradin tarqiyat al-awraq an-naqdiyah bil-dhahab aw al-fiddah ghita'an kamilan. Pendapat ini dibangun atas asumsi bahwa uang kartal, uang kertas itu di-cover penuh oleh emas dan perak. Wa haitsunal waqi'a khilaf dzalik. Namun yang terjadi sekarang di awal iya. Namun yang terjadi sekarang tidak demikian lagi. Wa annal ghita' laysa likulli tilkal awraq. Ya, ada cover cadangan emas tidak untuk semua uang kertas yang dicetak. Wa innama liqalilin minha. Tetapi hanya untuk sebagian kecil saja dari uang kertas itu yang di-cover dengan emas. Wa la yalzamu kanuhu dhahaban aw fiddatan. Dan devisa untuk mengcover uang yang dicetak tidak mesti emas dan perak sekarang. Qad yughatti bi aqar. Mungkin saja di cadangannya dalam bentuk adalah properti bangunan-bangunan milik pemerintah, wanafi dan lain. Wa al awraqa innama tustamaddu quwwatuha min i'tibari dawlati laha quwwatan syar'iyyah wa sifatan fid dabat. Dan sesungguhnya uang kertas itu mendapatkan kekuatannya karena penetapan dari negara bahwa itu sebagai uang yang satu-satunya yang berlaku, hingga dia memiliki daya beli, kekuatan daya beli, dan sebagai alat perantara dalam bertransaksi. Kama annahu yalzamu ala hadzal qawli i'tibaru jami'il awraq jinsan wahidan. Kalau demikian,
dia adalah pengganti emas dan perak. Berarti semua uang di dunia itu adalah emas dan perak. Sama kan ya? Paham antum maksudnya? Mimma yajibu ma'ahu al-mumatsalah inda sharf. Itu mengharuskan ya, ketika penukaran mata uang harus sama. Berarti $1 harus ditukar Rp1, 1 pound sterling Rp1, 1 euro Rp1. Kalau berlebih terjadi riba. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Wa fi hadza masyaqqatun 'ala an-nas la mujiba laha. Dan dalam hal ini tentu membuat kesulitan dalam kehidupan manusia dan tidak ada hal yang mengharuskannya ditukar sama. Terutama lagi berbedanya para pihak yang menerbitkan uang-uang kartal di dunia tersebut. Ya, kekuatannya tergantung kepada trust dan kekuatan ekonomi negara penerbit. Ustaz, waktu tersisa 2 menit. 2 menit apa 10 menit? Tadi Anda terlambat kan ya? Ustaz, boleh, insya Allah 10 menit. Sampai Kita ini Oh, sudah 10. pendapat kelima, kita masuk pendapat terakhir atau di-cut aja? Bagaimana Pak Fred? Nggak apa-apa, lebih dari 10 menit ya. Silakan Ustaz. Ya udah, saya kira di-cut. Tapi tanggung juga, mana sih yang roji Ustaz? Yang kelima udah. Kita baca aja dulu ya. Semoga ada waktu untuk bertanya. Kalau tidak, pekan depan kita buka pertanyaan saja di pekan depan sampai habis. Kalau belum ada lagi, baru kita masuk tema baru lagi. Karena ini sepertinya sudah lebih panjang juga. Ada juga konsekuensi dari hal tersebut. Nisab uang kertas. Ya udah, sampai di sini aja. Silahkan. Alhamdulillah. Tafadhal Pak Fred, mungkin bagaimana Ustaz? Ya udah, kita cut aja sampai pendapat yang kelima pekan depan. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas dari setelah pendapat kedua, yaitu tanggapannya, kemudian dari pendapat ketiga dan keempat sedikit lagi, dan insya Allah nanti di pekan depan, insya Allah kita akan masuk pendapat yang rajihnya, yaitu pendapat kelima. Mungkin kita kembalikan kepada Pak Afrad, kepada Pak Afrad. Nah, jazakallah khairan Ustaz Fadli. Baik, silakan kepada para peserta apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas ataupun pertanyaan terkait dengan kasus, mengingat kita mendekati waktu berakhir kajian ini. Silakan para peserta dapat langsung raise hand. Pertanyaan via grup ada Pak Afrad? Ada yang raise hand? Bagaimana? Pertanyaan via grup, apakah ada? Oh, via chat. Chat, ya. Via chat. Belum ada? Belum. Ya. Kalau tidak ada, untuk ulang aja kesimpulannya Ustaz Fadli, habis itu tutup. Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik, tadi kita simpulkan sedikit dari yang dibahas oleh Ustadz. Dari Afwan, teman-teman, kesimpulan Ustaz Fadli itu jangan dianggap remeh. Tadi kesimpulan pekan lalu menunjukkan itu
inti dari pelajaran kita yang kita 1 jam, bisa beliau baca, bisa beliau simpulkan 3 menit, dan mencakup seluruh pembahasan. Jadi kalau bisa kesimpulan beliau itu, antum dengar lagi, kan ini direkam kan ya? Direkam dan dibagikan ke peserta. Atau ada di mana? Ya. Ada di Ustaz, di YouTube Ustaz. Nah, ada di YouTube. Ya, antum buatkan ringkasan, walaupun ini sudah halaman 152, tapi insya Allah ya, dari tidak ada punya ringkasan sama sekali, itu lebih baik. Ya, fadhal. Jadi tanggapan dari dalil pendapat kedua tadi, bahwasanya karena uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik pada objeknya, melainkan nilainya hanya secara kesepakatan saja yang dibangun atas persetujuan negara, dan kalau itu dibatalkan, maka itu hanya menjadi potongan kertas yang tidak ada nilainya. Kemudian bahwasanya pendapat tersebut menunjukkan banyaknya kelemahan dan tidak dapat diambil pendapat tersebut. Seperti tidak berlakunya riba pada uang tersebut dikarenakan ia merupakan barang perniagaan dan bukan barang komoditi riba, di mana dibolehkan adanya kelebihan atau fadl ya, atau nasar penambatan, dan kondisinya merupakan mata uang atau yang orang-orang bermuamalah dengannya. Maka itu dapat menimbulkan bahaya yang besar terhadap perekonomian dan tingginya biaya hidup dan kerusakan-kerusakan yang sangat besar yang menjadi sebab terbesar diharamkannya riba di dalam syariat. Dan konsekuensinya juga akan menjadi tidak adanya kewajiban zakat padanya yang dimana tidak diperuntukkan untuk barang perniagaan. Dan hal ini menjadi penyebab gugurnya kewajiban zakat dari harta-harta yang sangat banyak dengan penyebab atau pendalilan yang sangat lemah. Padahal uang merupakan sumber zakat yang paling besar. Kemudian dalam pendapat ketiga, bahwasanya uang kertas merupakan mata uang yang berlaku atau populer yang digunakan untuk menilai atau mengukur barang-barang. Dan ia tapi ia juga bukan berupa terbuat dari emas dan perak, dan yang paling mendekati justru adalah fulus. Maka setiap dari keduanya ini merupakan mata uang yang disepakati dan dipercayai, maka hukumnya diikutkan yang paling cocok adalah kepada fulus tadi. Dan ditanggapi pendapat tersebut bahwasanya dalil tersebut merupakan kias dengan perbedaan, karena karena uang kertas berbeda dengan fulus pada beberapa hal, di mana hal ini menghalangi mengikutkan hukumnya kepada fulus tadi. Yang pertama, bahwa uang kertas lebih banyak diterima dan lebih populer digunakan dalam transaksi muamalah dibanding fulus. Yang kedua, bahwasanya uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, berbeda dengan fulus. Maka jika dibatalkan nilainya, ia tetap menjadi atau memiliki nilai intrinsik seperti barang-barang lainnya. Dan yang ketiga, konsekuensi mengikutkan hukumnya kepada fulus, maka para ulama berbeda pendapat pada takifnya fulus, baik secara barang atau uang, mata uang, dan sebagian menganggapnya adalah aslinya, yaitu adalah barang, dan sebagiannya membedakan antara ia dengan emas dan perak, dan sebagiannya menganggapnya mata uang dan menetapkannya pada hukum-hukum emas dan perak, dari yaitu berlaku riba padanya juga, dan ada kewajiban zakat padanya, dan ini dan ialah yang paling rajih. Kemudian dalil yang pendapat keempat, bahwasanya uang kertas tadi mendapatkan nilainya dari apa yang disandarkan pada cover dari emas terhadap uang kertas tersebut, dan ia merupakan pengganti dari apa yang menggantikannya, yaitu emas dan perak. Dan pengganti memiliki hukum sebagai yang memiliki hukum sama seperti hukum yang digantikan.
dan menguatkan hal itu juga bahwasanya jika ia hilang nilainya, maka hanya menjadi potongan-potongan kertas yang tidak ada artinya. Dan ditanggapi bahwasanya pendapat ini dibangun di atas asumsi bahwa uang kertas di cover emas dan perak, di mana yang terjadi tidaklah seperti itu, melainkan hanya sebagiannya saja dan di awal periodenya saja, dan bahwasanya uang kertas tersebut disandang kepada negara kekuatannya, sehingga ia memiliki kekuatan daya beli dan sebagai alat tukar menukar. Seperti itu mungkin, Ustaz. Ya, terakhir tadi bahwa kalau itu disamakan emas dan Iya, perak, Ustaz. ya berarti semua uang di dunia adalah emas dan perak. Berarti menukar euro dengan dolar, dolar dengan rupiah. Berarti harus satuannya sama. Sama-sama 1 euro 1 dolar. Itu tidak mau mereka. Kecuali kalau mata uang Anda memang emas, mata uang mereka emas. Iya, harus sama-sama, gramasinya sama, dan dan harus tunai. Tapi ini kan tidak. Ya. Baik, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya, dan juga kepada Ustaz Fadli, jazakallah khairan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk dapat live ruang Zoom terlebih dahulu. Dan kepada para peserta, demikian untuk pertemuan seri ke-23 ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan tentunya kami menghimbau agar para peserta dapat senantiasa aktif ketika kajian berlangsung untuk dapat memaksimalkan waktu dengan baik, insya Allah, untuk mendapatkan ilmu yang baik, insya Allah. Demikian, silakan untuk dipantau informasi selanjutnya di grup WhatsApp, dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.